Tapi harapan gue di game terakhir kali ini di map Alpine, Kraken terus semangat dan jangan sampai trauma. Silakan Cancer. Iya enggak? Trauma iya benar. Minggu pertama, minggu 2 yang di bawah gede. Yang di bawah Agendra juga ke bawah. BTR ke bawah. Iya. Iya kan? Dan alasan masuk akal kenapa mereka ke atas itu ya karena railroadnya kosong. Iya, tapi ya itu. Itu karena kosong ya RRQ Onyx tuh. Sisanya tuh kelar dari railroadnya. Aduh. Gitu. Nah, masih tuh. Mereka mau ke railroad lagi dan bagusnya sekarang kan jauh tuh Gak bagus sih pesawatnya. Sorry Gan, gak bagus sih Gan. Karena dia lari dulu nih dan dia dapat lootingan minimum banget nih. Kalau ketemu langsung dipunish sama Morp, yang mana gue lihat Morp juga kayaknya mau langsung tuh. Oh iya Morpnya sekarang ya. RRQ-nya RRQ-nya iya jauh. RRQ-nya jauh buat kedok. Iya jauh. Jauh buat kedok. Mereka pilih Forest Red tuh. Tapi 3. Satunya legalotnya kemana? Ya, Pasti kedok gak sih? Biasa. Nah, Justin aja udah kenok tuh. Nah ya Like kan. what you say. Gue udah terlalu skeptik gue sama kalau data udah begitu tapi masih diulang lagi tuh kayak buka buku yang sama jatuhnya. Tapi Kiba ikut involve dari pecah perang yang ada dari arah Morp menuju ke arah Kraken tentunya. Udah mendapatkan setidaknya 2 keuntungan. Sekarang kita bisa lihat gimana RRQ udah memberikan ancaman yang nyata walaupun baru 3 orang aja. Ya ini dia membuat pergerakan dari pos defense juga harus lebih hati-hati lagi. Dipaksa untuk membuka sebuah portal go-nya. Abax juga memberikan informasi ada orang yang jauhnya. Tetapi ini dia Rasya mendapatkan angle yang lain menuju ke arah seorang Abai. Membuat 3 pemain lainnya turun ke arah bawah. Siap di arah sudah pulang ke arah lebih. Tapi pertempuran di pos juga RRQ belum selesai. Ray masuk. Ya salah lompat. Untungnya masih ada Rasya yang masih bisa ada di bagian atas dan men-take down. Menuju ke arah beberapa pemain dari RRQ. Kazu 3 pemain sudah berhasil ditumbangkan tapi 1 killnya diambil oleh seorang Bara. Wah, Raja datang dan nyaris rata bro. Itu emang menjadi sebuah informasi yang oke. Mungkin untuk RRQ, mengingat RRQ juga udah nggak mungkin kegeser juga di placement. Tapi agak beresiko dan gue yakin tim sematang RRQ nggak bakal melakukan hal ini lagi sih di momen-momen penting nanti di Rush Point atau di Grand Final. Ya itu dia dan jatuhnya ini adalah game terakhir yang nggak bakal ngaruh ke apapun ke RRQ makanya ya pemuncak klasemen bebas lah. Bebas lah, setera dia, setera abangnya deh. Kill 30 tadi di Alpine. Ya mau 4-4-nya turun di beda kota juga terserah. Bener. Ini dia turun di laut juga nggak apa-apa kan? Iya. Di belakang laut Dok tuh tau kan lu? Iya, itu mancing di situ ya. Iya. Dan sekarang kita lihat sepertinya satu e-sport cukup bersemangat setelah kelar dari momentumnya dia, tapi eksekusinya nggak terlalu mulus karena Dewa United juga sempat involve di sana. Kejar terus sampai ke arah Forest Red menjadi segitiga setan tentunya, tapi satu e-sport somehow masih bisa memberikan perlawanannya terhadap orang-orang yang masih standby di sekitaran Forest Red. Oke, Sam 13 datang dengan Skylar dan berhasil mainin 2 orang. Exactly. Ini udah bikin gue speechless dan ini udah bakal jadi winning condition untuk Dewa United. Yes, Dewa United yang berhasil mendapatkan buaya di game Alpine sebelumnya. Ini ancaman serius juga buat teman-teman di Force Define di Alpine, di Forest Red semuanya menghampiri ke arah Force Define. Tapi pertempuran cepat juga terjadi sampai bersama juga Morp Team. Beberapa glow sudah dibuka sementara Gardu melindungi dirinya. Ada ledakan juga konek ke arah tubuhnya. Morp Team mencoba ke arah luar tetapi tembakan masih termasuk Kiba cukup low tapi masih bisa berlindung dan ternyata harus jatuh juga. Gardu memberikan serangan dari arah yang lain. Ada lompatan dengan M1014 yang masih belum berhasil untuk menyumbangkan seorang Gare. Masuk lagi ke arah dalam. Mencoba melakukan defense dan gak jadi. Azrilnya berhasil dapat 1 tetapi Morp Team harus benar-benar kandas di posisi ke-11. Aduh, distracting banget memang. Onyx ini selalu sukses bikin tim lawannya distracting gitu ya kan. Untuk tadi Morp coba handle Kraken, terus Onyx nge-surprise. Dia lihat dari potensi pas dia turun di Sunside. Ini Morp kesini nih. Malah kosong nih ya kan militianya nih. Dia ikutin dong, dia kirim 3 orang dan itu dia giring terus. Dan sekarang Kraken setelah mungkin tadi kehilangan 2 player, dia masih bisa selamat tapi enggak. Karena kita tahu Torat dengan kondisi kayak gini dia pasti mampir ke Railroad siapapun yang main di setiap harinya. Aduh, ini setupnya udah bagus juga nih dari Kraken. Dia lemparin 124-nya, dia lemparin flash freeze-nya, sayangnya memang bukan granat tapi bisa gue bilang winning conditionnya masih ada di Kraken. Mereka berlindung tapi bakal lain cerita kalau misalkan North dapat momentum
untuk dapetin satu. Tapi sayangnya North udah ke notice posisinya, Northnya udah maju, narik ke arah North semuanya, Pesotnya ngabisin Rebel Rush-nya. Dan Northnya udah mulai turun ke arah bawah. Sisa pemain dari Torat akan masuk dari satu jalur yang sama. Haidans akan menahan di bagian depan masih dengan mode dari launchernya Trogonnya. Coba mundur lagi arah belakang. Menahan pergerakan dari dua pemain tim Torat. Sementara Haidans sudah tertembak dari arah yang lain. Berdekatan bersama dengan dua pemain dari arah tim Torat. Pesot sudah tertembak, bahkan cukup low. Ini kesempatan buat tim Torat untuk melakukan rush ke arah dua pemain dari Kraken Esports di bagian depan. Tapi akan dilihat dulu karena masih ada Justin juga yang mengganggu pergerakan dari seorang David. Masuk lebih dalam, Northnya tumbang, David menukar ke arah satu orang. Haidar juga sudah tiga. Oh my god, Krakennya tumbang. Ada gurita kesabar petir buat kau ketar-ketir. Itu dia. Sulit. Memang kalau kita berbicara udah overstay kayak gitu, jadi ragu-ragu gitu karena tadi di bait sama David sama North. Itu udah mati langkah sih bisa gue katakan. Dan kita lihat apakah Dewa juga bakal mati langkah dengan intuisi yang juga udah aktif. Tapi kita bisa lihat juga ternyata Fagos lebih dulu kandas di POV battle versus Tiger Wong Esports. Dan EVOS juga masih dalam bayangan Dewa United kabur ke Fusion. Masih belum menjadi solusi ternyata, dan Dewa United setidaknya masih bisa mengantongi 6 poin eliminasi. Dan EVOS Divine harus restart lagi, tapi info masih didapatkan sama seorang Bion. Oke, ini yang tadi kita handle, yang tadi kita hajar, larinya ke arah sini nih gitu ya. Iya, ini personality dari kita interview Abak sih nggak sih? Benar. Langsung dikejar-kejar. Masalahnya bukan cuma Dewa doang. Kalau Dewanya datang ke arah Forest Red tadi memang di waktu yang tepat. Cuma kan Dewanya nggak tahu di sana bener-bener perang apa nggak sih gitu. Kalaupun misalnya emang nggak perang, bisa jadi di waktu ketika Dewa datang ke arah Forest Red, biasanya cuma satu atau sekitar 2 orang yang masih di Forest Red gitu loh dari EVOS Divine. Tapi kebetulan perang EVOS-nya, bahkan lebih dari 2 tim di sana. Satu e-sport juga tadi ada ke arah sana. Ya ini ancaman serius juga loh buat EVOS sampai harus dibikin mundur ke arah Fusion, nge-revive lagi teman-temannya, baru mereka bisa ngereset di menit ke-7. Ya, sepakat. Dan tapi ya reset menit 7, kondisi tim juga udah sisa 7 tim. Luas jadinya. Luas, masih dapat momennya. What if juga kalau tadi Kraken bisa lebih smooth untuk main di map atas dengan gini ya, biar ini clear. Kan tadi sebenarnya pesawat juga nggak ngakomodir lu ke railroad kan? Ya. Kayaknya lebih pakai nyali sekalian, cacing-cacing naga-naga sekalian. Kalau lu ke garrison sekalian sih menurut gua. Tabrak Toratnya. Karena lu harus tahu ya, gue yakin cepat atau lambat lu main di railroad, itu pasti orang garrison dateng kan. Dan lu pasti udah punya mindset itu juga gitu. Dan mungkin kita sekarang lihat aja gimana apa yang tadi mau coba dilakukan sama EVOS. Perihal resetnya dia di menit ke-7, tapi sayangnya tidak semudah itu berudah, karena memang yang punya rumah nih Snowfall pasti masih mampir ke sini gitu ya kan. Dewa United juga tahu betul orang yang kabur dari Forest Red larinya pasti Ocean View Snowfall lagi. Iya. Paling ujung ya Garrison, nggak mungkin sampai ke Militia. Militia masih ada orang juga, dan orang Militianya aja malah ke Snowfall juga. Iya, gitu ya kan. Onyx Olympus kali ini. Ya, dan memang tadi tempurnya juga kan EVOS sama Onyx gitu loh. Di arah bagian Snowfall-nya, dan sekarang Onyx-nya benar-benar ke Snowfall, satu orang sisa dari EVOS-nya kabur. Ini bakal jadi pertempuran antara Dewa United bersama dengan Onyx Olympus. Bahkan sudah ada portal dibuka, inisiasi yang sangat cepat sekali. Mister 17 dengan bagi siapa dia berhasil melakukan satu, masih ada Glue dibuka. Time Turner untuk meng-counter serangan dari Mister 17, tapi ternyata Skyler yang saya mengganggu dari Sam 13 berhasil menaklukkan sang landak kuning, membuat satu pemain terakhirnya melarikan diri menuju ke arah yang lain. Lu lihat ya, dari tadi Sam 13 nih mainnya abuse skill aktif karakter terus, tentunya dengan portal Go yang dia gunakan gitu ya kan. Kemarin kita lihat juga itu perfect run banget Dewa United di arah map Alpine yang dia nge-snap sekali, habis itu portal Go langsung di Tatsuya gitu ya kan. Nah sekarang dia coba dengan hal yang berbeda. Dia hajar Skyler, habis itu portal Go maju ke depan. Anjay, keren banget bro. Iya, dan di FFSID 2024 Spring ini kita ngelihat hal tersebut, yang masih stick pakai Skyler itu cuma Sam 13 doang. Ya, yang mana sebenarnya season lalu kayak model Legalot atau Dut saya sempat pasang copot Skyler juga tuh, ya kan?
Iya iya iya. Ini gua nggak tahu juga nih. Ini scalernya gua nggak ngerasa ini scalernya yang beli defending machine enggak. Iya. Karena sesering itu dia pakai artinya dia beli sih, beli. Oh ya dia pakai Stevie atau Stevie-nya yang beli dapat dari Warces. Enggak, tadi ini kan Beyond. Tadi sih Ipul pakai Chrono, Pak. Tadi Ipul pakai Chrono. Jadi itu dia punya Skyler yang beli. Gitu. Wah, berarti dalam satu game ini kita melihat 2 kali dia emang stick buat beli Skyler terus ya. Benar. Karena kan emang serandom itu juga kan ini si vending mesinnya. Gitu. Yes. Dan tadi juga gue lihat si Onyx, bahkan kalau bisa gue sampaikan minggu-minggu sebelumnya juga Onyx tuh demen banget beli Chrono, Pak. Ya bener, kan. Bener. Onyx tuh bahkan tadi di late game yang di Purgatory aja dia masih sempet-sempetnya beli Chrono. Iya, karena dia tahu semata-mata ini kalau kita diras perang jarak dekat, ini Chrono doang nih yang bisa nyelamatin kita gitu. Iya, pemanfaatan resource-nya Iya. penuh perhitungan juga ya. Iya. dari Daripada Portal Go, Iya, Portal Go pasti udah ada dari musuh nih. Asumsinya kan begitu pasti ya kan. tinggal dipakai doang ya. Iya. Oke, masuk akal sekali dengan adanya skill set tambahan ya. Tuh Bahkan Chrono ada yang tuh. nganggur tuh. Itu Chrono nganggurnya Onyx Iya, tuh ada yang yang- tadi habis bantai. Tuh kan Onyxnya Iya. masih di situ. Iya bener. Sampai gak keambil loh. Skillnya ampun. Iya, Wih, iya. sini nih. Ini. Aksi-aksi one shot Yoi. dari orang Mister 17. Bisa 1 dari Evos Divine yang baru ke revive. Dan ya, Gagluk tangan Mister 05 sebagai out player. Yoi. Berikan salam Chasbuster ya ke arah pemain muda Benar. Evos Divine. Dan Abax ternyata sudah terdeteksi posisinya di tangan seorang Nord. Ini dia nih, 2 pemain udah mulai ambil kesempatan pakai Woodpecker. Abaxnya tumbang. Andy. Iya, udah sulit sih dan Sulit. begitu juga dengan Onyx Olympus yang tadi gue lihat bukan cuma ditatakin sama RRQ Kazu tapi juga ada Tiger Wong. Darkol. Kelihatan. Notice Kapten Darkol. Dia pikir dia bisa selamat enggak tuh. Kocak banget. Barusan hampir gak kelihatan itu. Iya. Dia berpikir dia adalah lantai tapi Darkol sih tahu betul itu kenapa hijau kalau boleh tahu gitu kan. Kenapa hijau tuh di dalam Arsenal? Kayaknya di dalam Arsenal yang hijau tuh cuman medkit. Iya benar. Iya kan? Iya. Aduh, ini bisa jadi kesempatan buya sih buat teman-teman dari tim Torat at least gitu ya kan. Ya, Alamak, tapi lu tarik gak kata-kata lu barusan? belum sih. Oke. Masih bisa. Oke, baik. Masih bisa. Kalau misalkan dengan winning condition high ground yang dia milikin, dia bisa setidaknya nanganin 1 tim. Oh. Kalau MBR dia pilihnya. Tapi ini angle-nya MBR masih belum kelihatan. Nah, baru sadar kan. Iya. Tapi kalau gue sih at this point ngelihat Torat masih survive, gue juga sepakat sama Bigan, belum gue tarik kata-katanya. Kecuali pas tadi satu momen picknya RRQ langsung diras portal gue sama RRQ, gue tarik sih kata-kata gue sih. Langsung ya. Itu nggak mungkin banget dan oh wow dudes. Jarak sudah kata itu bersama sang kapten kerjasama langsung tercipta sama dengan Abai juga akan coba mengeksekusi Tiger Wong kali ini. Terlihat Irap udah cukup sekarat dan juga ada Hans dengan sesisa darahnya tapi dudes selalu fenomenal, selalu sensasional dengan ledakan. Dia punya M79 luar biasa sekali. Wah, colongan mungkin satu orang robot Razor, tapi kita bisa lihat gimana sisa player dari RRQ Kazu masih bisa berkontribusi dengan cukup baik. Oh my god, sisi lain Mister 17 di tangan Fox Besto juga demikian berhasil dapetin Beyond. Dan Dewa Unity tersisa sang kapten Sam 13 saja, tapi Sam 13 is still a living legend. Dia masih bisa hidup, dia masih bisa diandalkan dan actually dia punya 800 koin tapi sayangnya dia gak menemukan vending machine. Ya, udah sulit, tinggal berjuang sendiri, tinggal ngambil kesempatan steal kill antara RRQ dan juga MBR atau bahkan Torat yang juga akan memanfaatkan pertempuran karena jarak yang paling dekat adalah RRQ akan melawan teman-teman dari MBR Epsilon. MBR gue yakin gak bakal kemana-mana kecuali dari salah satu tim bakal masuk ke arah pertahanan mereka, baru perputaran akan terjadi. Tapi Besto berhasil meledakkan granatnya ke arah legal, tapi Dudes dari angle yang lain sudah melepaskan tembakan yang ternyata masih belum connect juga menuju ke satu pun pemain dari MBR Epsilon. Lihat mereka hanya berputar-putar di komponen yang sudah mereka miliki, mereka nggak kemana-mana meskipun tadi sempat dapetin knockdown ke arah Legalo, tapi MBR masih tetap disiplin dengan komponen yang sudah mereka kuasain, zona yang sudah mereka dapatkan. Lihat bagaimana tim Torat juga sudah akan masuk.
mengirimkan satu pemainnya untuk mendekat ke arah pertempuran. Darkol ternyata yang sudah mulai mendekat. Dewa United, Sam13 juga masih berada di arah bawah untuk membaca situasinya. Wah, mantep banget ini Torat. Pelan-pelan tapi pasti, tapi sudah mulai mendekat dan udah semakin cemas, semakin panik. Banyak suara ledakan, nit. Di mana-mana masih ada jalan. Banyak jalan menuju Roma tentunya. Untuk MBR Epsilon dan langsung menjadi target utama kali ini Kapten Sam13 akan dihabisi sesaat lagi oleh anak-anak dari MBR Epsilon. That's it, that's how Dewa United kandas begitu saja. Peringkat keempat begitu juga RRQ Kazu. Dan apakah MBR yang memulai hari ini dengan Buyah akan mengakhiri hari ini juga dengan Buyah? Seraya mereka akan merayakan Grand Final pertama mereka akhirnya di season 2024 ini. Melihat gimana mereka udah bakal setup area bawah, tapi ini bakal fatal banget kalau ada ledakan yang bakal berimpact menuju ke arah mereka. Tapi kita bisa lihat gimana fokus mereka tetap terjaga. Dan Torat dipaksa, dipancing bermain di arah bawah juga tentunya membuat Torat harus membeli serangan dan juga setup yang udah diciptakan oleh MBR Epsilon kali ini. Tahu betul gua gimana seorang Lozi dan juga Nord udah mulai gatal coba ngebait-bait ke arah bawah, tapi bakal coba dihajar dulu dengan Crucian Grenade. Coba dihancurkan dulu glual yang ada untuk meminimalisir pertahanan dari MBR Epsilon. Tapi ini udah tinggal tentang siapa pick off pertama. Dan masih ada Portal Go, bakal coba di-setup dari dua arah sekaligus, tapi fokus dari MBR luar biasa. Lu bisa lihat gimana Besto tetap baik sekali dalam menjaga badannya, begitu juga dengan Falz. Masih tenang sekali, mereka pasang fokus mereka ke satu titik karena mereka tahu yang atas sudah nggak mungkin bakal nge-backstep mereka dan bakal coba stacking pelan-pelan, tapi Ryan mulai kikis damage-nya dan dia tahu di samping kanan ada satu orang yaitu Kapten Darko. Kita bisa lihat gimana Lozi pelan-pelan bakal coba mau memberikan backup, tapi surprise attack dilakukan lebih dulu oleh seorang Fat dengan dia punya Trogonnya. Mau coba masuk menyalip ke arah dalam. Nord masih bisa menggocek satu orang, tapi lu bisa lihat gimana seorang Mandi juga harus terculik. Tapi Falz selalu membuat aksinya di sana dan Lozi berhasil dapetin Besto baca dan tentu saja MBR yang memulai, MBR yang mengakhiri hari terakhir ini dengan Buyah. Oh MBR my Epsilon. god, MBR Epsilon perfecto rasanya. Wow. Hari ini menjadi hari perayaan untuk MBR Epsilon atas Grand Final pertama mereka. Perubahan yang mereka lakukan bisa kita bilang sangat-sangat berhasil. Welcome back Lord Skyla. Yes, apa yang dilakukan oleh Torat sebenarnya udah bagus. Ya. Apa yang dilakukan Lozi untuk melakukan pressing ke sebelah kanan pun sudah sesuai dengan rencana. Ya. Tapi memang menurut gua ada satu